Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan pembelajaran via Zoom ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda agung yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak pengampu mata kuliah ilmu tauhid yang kami hormati, serta teman-teman yang kami banggakan, perkenalkan nama saya Alfiani Latifah Ainul Zahra. Saya di sini sebagai moderator dari presentasi kelompok 5. Materi dari presentasi kali ini adalah pemahaman rukun iman sebagai pembentukan akhlak kepribadian muslim. Adapun presentator dari presentasi kali ini ada Ali Muhtadi, Ali Praihan Sopandi, dan Alifah Sintia Maisa. Oleh karena itu, kepada mereka dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ali Muhtadi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian rukun iman. Apa sih rukun iman? Kata iman berasal dari bahasa Arab yaitu amana, yang artinya aman, damai, tentram. Dalam pengertian lain adalah keyakinan atau kepercayaan. Sedangkan secara terminologi, pengertian iman adalah keyakinan dengan segala pembenaran kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang ditetapkan dalam amal kepada sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Esensi atau hakikatnya Islam, esensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid, yaitu mengesahkannya baik dalam zat, asma wa sifat maupun af'al atau perbuatan. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki ketenangan jiwa, selalu merasa tentram baik lahir dan batinnya. Selanjutnya, cabang iman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lebih dari 60 dan 70 cabang. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Cabang iman lain diantaranya beriman kepada ba'ats atau hidup yang kedua sesudah mati. Hasyar, berkumpul semua makhluk sudah bangun dari kubur. Khauf, takut kepada Allah. Roja, mempunyai harapan akan balas kasihan dari Allah. Adapun bertambah dan berkurangnya iman seorang mukmin dapat bertambah namun juga dapat berkurang. Hal ini yang dapat mengurangi iman tentunya merupakan hal buruk yang sering dilakukan oleh orang-orang yang buruk perangainya, seperti melakukan kemaksiatan. Semakin buruk perangai seseorang, maka semakin berkurang iman orang tersebut. Satu, iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti membenarkan dengan yakin akan adanya Allah. Membenarkan dengan yakin akan keesaannya, baik dalam perbuatannya menciptakan makhluk seluruhnya. Beriman kepada Allah juga berarti meninggalkan segala bentuk bersandar dan menyembah kepada selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ali Muhtadi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian rukun iman. Apa sih rukun iman? Kata iman berasal dari bahasa Arab yaitu amana, yang artinya aman, damai, tentram.
Dalam pengertian lain adalah keyakinan atau kepercayaan. Sedangkan secara terminologi, pengertian iman adalah keyakinan dengan segala pembenaran kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang ditetapkan dalam amal kepada sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Esensi atau hakikatnya Islam, esensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid, yaitu mengesahkannya baik dalam zat, asma wa sifat maupun af'al atau perbuatan. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki ketenangan jiwa, selalu merasa tentram baik lahir dan batinnya. Selanjutnya, cabang iman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lebih dari 60 dan 70 cabang. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Cabang iman lain diantaranya beriman kepada ba'ats atau hidup yang kedua sesudah mati. Hasyar, berkumpul semua makhluk sudah bangun dari kubur. Khauf, takut kepada Allah. Roja, mempunyai harapan akan balas kasihan dari Allah. Adapun bertambah dan berkurangnya iman seorang mukmin dapat bertambah namun juga dapat berkurang. Hal ini yang dapat mengurangi iman tentunya merupakan hal buruk yang sering dilakukan oleh orang-orang yang buruk perangainya, seperti melakukan kemaksiatan. Semakin buruk perangai seseorang, maka semakin berkurang iman orang tersebut. Dua, iman kepada malaikat. Malaikat berasal dari kata bahasa Arab malak yang memiliki arti pembawa pesan. Bentuk jamaknya adalah malaikah. Malaikat diyakini sebagai makhluk surgawi diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari campuran api dan Adam diciptakan dari tanah. Hadis riwayat Muslim. Malaikat memiliki peran seperti memuji Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan hukum alam. Baik, sekian dari saya. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah dengan meyakini bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para utusannya itu langsung dari Allah. Tidak ada campur tangan makhluk lain dalam pembuatannya, karena dalam Al-Quran sendiri dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahwasanya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah pula yang menjaganya. Bukan berarti hanya Al-Quran yang dijaga oleh Allah, namun semua kitab yang diturunkan oleh Allah itu langsung dari Allah. Kita sebagai umat muslim yang beriman wajib meyakininya. Adapun kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada banyak, namun yang perlu kita ketahui hanya ada 4. Kitab Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya berupa suhuf atau lembaran-lembaran dan berupa wahyu yang lainnya. Rukun iman yang keempat adalah beriman kepada Rasulullah. Kita sebagai umat Islam yang beriman wajib meyakini bahwasanya Allah mengutus mereka manusia-manusia pilihan. Karena itu juga Allah memberikan mukjizat atau keajaiban-keajaiban kepada para utusannya agar untuk mempermudah dakwah mereka, agar umat yang didakwahi itu percaya bahwasanya mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang dipilih langsung oleh Allah dalam menyebarkan ajaran Allah atau ajaran tauhid. Sifat-sifat yang wajib dimiliki Rasul ada 4. Ada fatonah, yaitu cerdas, amanah, yaitu tidak hianat, sidik, yaitu benar,
dan tabligh artinya menyampaikan. Rasul-rasul Allah harus memiliki 4 sifat itu, dan Rasul itu pasti laki-laki, tidak mungkin perempuan, dan tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Kita wajib meyakini bahwasanya ada banyak Nabi dan Rasul. Ada yang menyebutkan Nabi 124.000 dan Rasul 313, namun yang kita ketahui hanya ada 25 dari Nabi Adam dan sampai Nabi Muhammad SAW. Demikian penjelasan dari saya tentang rukun iman ketiga dan keempat. Jika belum meyakininya dengan benar, maka kita patut mempertanyakan kualitas iman kita sendiri. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun iman yang keempat adalah beriman kepada Rasulullah. Kita sebagai umat Islam yang beriman wajib meyakini bahwasanya Allah mengutus mereka manusia-manusia pilihan. Karena itu juga Allah memberikan mukjizat atau keajaiban-keajaiban kepada para utusannya agar untuk mempermudah dakwah mereka, agar umat yang didakwahi itu percaya bahwasanya mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang dipilih langsung oleh Allah dalam menyebarkan ajaran Allah atau ajaran tauhid. Sifat-sifat yang wajib dimiliki Rasul ada 4. Ada fatonah yaitu cerdas, amanah yaitu tidak khianat, sidik yaitu benar, dan tabligh artinya menyampaikan. Rasul-rasul Allah harus memiliki 4 sifat itu, dan Rasul itu pasti laki-laki, tidak mungkin perempuan, dan tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Kita wajib meyakini bahwasanya ada banyak Nabi dan Rasul. Ada yang menyebutkan Nabi 124.000 dan Rasul 313, namun yang kita ketahui hanya ada 25 dari Nabi Adam dan sampai Nabi Muhammad SAW. Demikian penjelasan dari saya tentang rukun iman ketiga dan keempat. Jika belum meyakininya dengan benar, maka kita patut mempertanyakan kualitas iman kita sendiri. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada rukun iman kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Hari akhir ialah hari kiamat, termasuk kebangkitan atau al-ba'ats, yaitu keluarnya manusia dari kubur mereka dalam keadaan hidup, sesudah jasad mereka dikembalikan dengan seluruh bagiannya seperti dulu kala di dunia. Nama lain dari hari akhir diantaranya yang pertama ada Yaumul Qiyamah, lalu Yaumul Ba'ats atau hari bangkit dari kubur, lalu ada Yaumul Jama', berkumpulnya manusia di padang mahsyar, lalu Yaumul Hisab, hari perhitungan amal, dan surga dan neraka. Lalu ada hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir diantaranya menambah keyakinan bahwa perbuatan di dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat. Lalu kita juga akan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing di dunia. Lalu kita juga akan menyadari bahwa kita akan selalu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga akan senantiasa berusaha bertakwa, beriman, dan beramal soleh. Dengan perwujudan pemahaman iman kepada hari akhir atau hari kiamat akan memunculkan sikap yakin dan juga rasa takut mengingat begitu dahsyatnya hari kiamat, yaitu ketika bumi digoncang dengan hebat dan semua benda berterbangan. Lalu rukun iman keenam adalah iman kepada takdir. Iman kepada takdir atau qada dan qadar artinya kita mempercayai bahwa segala hak, keputusan, perintah, cipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku pada makhluknya, termasuk dari kita manusia. Sebagai manusia biasa yang lemah, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berusaha, berdoa, dan berikhtiar kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi cobaan itu pasti sesuai dengan posisi kita masing-masing. Tidak ada yang kurang atau lebih. Artinya manusia hanya bisa berusaha dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menentukan.
Perwujudan pemahaman iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan sikap, yaitu senantiasa berpikir positif terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala, selalu berusaha menggapai kehidupan nasib yang lebih baik, memiliki sikap sabar, ikhtiar, tidak sombong, gigih berusaha, dan senantiasa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada rekan dan rekanita yang telah menyampaikan presentasinya. Dan saya di sini akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah ciptaannya dan kekuasaannya. Kita sebagai khalifah di dunia ini wajib untuk menjaganya. Demikianlah apabila seorang muslim telah memiliki keimanan yang baik pada keenam rukun iman, maka tentu ia akan memiliki akhlak yang mulia. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.